Halo para porens dan babu-babu kucing sekalian. Pasti kalian pernah mengalami situasi panik yang satu ini. Anda sudah berkeliling rumah mencari ke setiap sudut, memanggil nama Anabul kesayangan sampai suara serak, tapi dia tidak ada di mana-mana. Lalu, saat Anda menyerah dan menunduk ke lantai, terlihatlah sepasang mata bercahaya menatap Anda dari kegelapan kolong kasur. Ya ampun, bikin kaget saja. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah si Pus sengaja melakukan ini untuk menguji kesabaran kita? Apakah dia sedang merencanakan kudeta? Atau jangan-jangan kucing kesayangan kita ini sedang rusak sistemnya? Tenang saja teman-teman, di video kali ini saya akan membongkar habis rahasia dan isi pikiran si bola bulu saat dia memutuskan untuk pindah alamat ke bawah tempat tidur Anda. Sebelum kita mulai investigasi ini, coba dong absen di kolom komentar. Siapa nama kucing kalian yang hobi banget nongkrong di kolong kasur? Sebelum kita menghakimi kelakuan majikan berbulu kita yang suka menyendiri di tempat berdebu itu, kita harus kembali ke akar leluhur mereka. Kucing, seimut, dan semenggemaskan apapun wajahnya saat minta makanan basah, pada dasarnya adalah hewan pemangsa, sekaligus hewan mangsa di alam liar. Berbeda dengan anjing yang berburu dalam kawanan, nenek moyang kucing berburu sendirian dan juga harus melindungi diri dari predator yang lebih besar. Oleh karena itu, insting bertahan hidup mereka sangat tinggi. Mereka diprogram oleh alam untuk mencari tempat yang sempit, gelap, dan tertutup di mana tidak ada yang bisa menyerang mereka dari belakang. Jadi, ketika Anabul kesayangan Anda melesat ke bawah kasur, mereka sebenarnya sedang mengaktifkan insting liar berusia ribuan tahun yang tertanam di DNA mereka. Bukan sekadar mau membuat babunya jengkel karena harus mengepel kolong kasur lebih rajin. Ya, alasan pertama kenapa majikan berbulu Anda suka bersembunyi di bawah kasur adalah karena mereka sedang mengaktifkan mode ninja atau insting berburu mereka. Di alam liar, nenek moyang kucing adalah predator penyergap. Mereka tidak berlari mengejar mangsa melintasi padang rumput berjam-jam seperti anjing. Sebaliknya, mereka bersembunyi di balik semak-semak, diam tak bergerak, menunggu momen yang tepat, lalu bam! Menyergap mangsa yang kebetulan lewat. Nah, dalam konteks rumah modern Anda, kolong tempat tidur adalah semak-semak buatan yang sangat sempurna. Tempat itu gelap, tertutup, dan memberikan sudut pandang yang sangat strategis untuk mengamati pergerakan kaki babunya yang sedang mondar-mandir. Kucing Anda mungkin di dalam sana sambil berpikir, "Ah, mangsa raksasa tak berbulu ini lewat lagi. Saatnya melatih jurus cakar maut." Jadi, saat mereka bersembunyi di sana dan menyerang pergelangan kaki Anda, mereka tidak sungguh-sungguh membenci Anda. Mereka hanya sedang bermain dan menyalurkan energi predator alami mereka yang terpendam. Ini adalah simulasi berburu yang sangat penting untuk kesehatan mental Anabul. Pernahkah Anda merasa sangat lelah setelah bertemu banyak orang dan hanya ingin rebahan di kamar sendirian? Kucing juga bisa merasakan hal yang sama. Alasan kedua ini berkaitan dengan baterai sosial mereka. Kucing adalah makhluk yang mudah mengalami overstimulated atau stimulasi berlebihan. Bayangkan, jika rumah Anda sedang ramai, ada tamu datang berkunjung, anak-anak kecil berlarian sambil berteriak, atau TV menyala dengan volume keras. Bagi pendengaran kucing yang sangat sensitif, semua keributan itu bagaikan konser musik rock yang memekakkan telinga. Untuk menghindari stres yang berlebihan, mereka butuh menekan tombol pause dan pergi ke tempat yang paling tenang. Kolong kasur adalah tempat pelarian favorit yang bertindak sebagai ruang isolasi pribadi mereka. Di sana, suara bising teredam, tidak ada tangan-tangan jahil yang mencoba mengelus perut mereka tanpa izin, dan mereka bisa memulihkan energi sosial mereka dengan tenang. Jadi, anggap saja bawah kasur itu seperti kamar tidur BIP bagi mereka yang sedang tidak ingin diganggu oleh urusan duniawi. Mari kita bahas alasan ketiga yang sangat logis dan berkaitan dengan kenyamanan fisik si Anabul.
Pengatur suhu ruangan alami. Kucing sangat pintar mencari tempat yang bisa menstabilkan suhu tubuh mereka. Saat cuaca sedang sangat panas, terutama di siang hari yang terik, kolong kasur menjadi oasis yang sejuk. Lantai keramik di bawah tempat tidur biasanya terhindar dari paparan sinar matahari langsung, menjadikannya area yang jauh lebih dingin dibandingkan bagian rumah lainnya. Mereka berbaring di sana untuk mendinginkan perut mereka yang berbulu lebat. Sebaliknya, saat musim hujan atau malam hari yang dingin, bawah kasur memberikan perlindungan dari angin dan menjaga panas tubuh mereka agar tidak cepat menguap, apalagi jika di bawah sana ada karpet berbulu. Jadi, mereka sebenarnya sedang menggunakan insting bertahan hidup yang cerdas untuk mengatur termostat internal mereka. Mereka tidak butuh remote AC, mereka hanya butuh kolong kasur Anda. Makanya, jangan heran kalau posisi tidur mereka bisa berpindah-pindah tergantung cuaca di luar sana. Nah, alasan keempat ini sangat penting dan wajib diperhatikan oleh semua Powerants, yaitu masalah kesehatan. Di alam liar, hewan yang menunjukkan kelemahan atau rasa sakit akan langsung menjadi target empuk bagi predator lain. Kucing membawa insting kuat ini sampai sekarang. Ketika Anabul merasa tidak enak badan, sedang sakit, atau mengalami luka yang tidak terlihat oleh mata kita, insting pertama mereka adalah mencari tempat persembunyian yang gelap dan sulit dijangkau untuk memulihkan diri dengan aman. Mereka menyembunyikan kelemahan mereka, bahkan dari pemiliknya sendiri. Jika kucing Anda yang biasanya aktif, cerewet, dan suka menempel tiba-tiba menghilang di bawah kasur selama berjam-jam, menolak keluar saat dipanggil, dan yang paling parah, tidak mau merespons suara bungkusan makanan yang dikocok, ini adalah sinyal peringatan keras alias red flag. Ini bukan lagi soal bermain peta umpet atau mencari tempat tidur siang yang nyaman. Ini adalah cara mereka memberitahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada tubuhnya dan mereka butuh bantuan medis segera. Alasan kelima masih berkaitan dengan insting bertahan hidup, yaitu rasa takut yang luar biasa atau stres mendadak. Kucing adalah makhluk yang menyukai rutinitas dan lingkungan yang dapat diprediksi. Ketika terjadi sesuatu yang mengancam rasa aman mereka, kolong kasur adalah benteng pertahanan terbaik. Apa saja yang bisa membuat mereka ketakutan? Oh, banyak sekali. Mulai dari suara petir yang menggelegar, suara kembang api saat tahun baru, atau kedatangan musuh bebuyutan mereka. Mesin vacuum cleaner. Ya, bagi sebagian besar kucing, vacuum cleaner adalah monster bising bermata satu yang siap menelan mereka bulat-bulat. Begitu mereka mendengar suara mesin dihidupkan, wus, mereka langsung teleportasi ke bawah kasur. Di tempat yang sempit itu, mereka merasa aman karena menganggap monster itu tidak akan bisa merangkak masuk untuk menjangkau mereka. Jadi, jika Anda tahu sedang ada suara bising di luar rumah atau Anda sedang bersih-bersih besar, biarkan saja mereka bersembunyi di sana. Itu adalah mekanisme pertahanan diri atau coping mechanism terbaik yang bisa mereka lakukan untuk menenangkan detak jantungnya. Alasan keenam biasanya terjadi saat Anda baru saja membawa kucing baru ke rumah, atau Anda sekeluarga baru saja pindah ke rumah baru. Bagi kucing, pindah lingkungan adalah salah satu kejadian paling traumatis dalam hidup mereka. Mereka sangat bergantung pada aroma familiar untuk merasa aman. Di tempat baru, semua aroma terasa asing, suara-suaranya berbeda, dan denah ruangannya belum terpetakan di otak mereka. Bagi Anabul, dunia di luar sana terlalu luas dan mengintimidasi. Oleh karena itu, bersembunyi di bawah kasur adalah cara mereka membatasi dunia. Mereka menjadi ukuran yang bisa mereka kelola secara mental. Dari bawah sana, mereka akan perlahan-lahan mengamati situasi, mencium bau ruangan, dan memastikan tidak ada bahaya yang mengancam. Biasanya, mereka baru berani keluar saat malam hari ketika seisi rumah tertidur lelap untuk sekadar makan, minum, atau ke kotak pasir. Proses adaptasi ini memakan waktu.
dan memaksa mereka keluar dari bawah kasur justru akan membuat trauma mereka semakin parah. Biarkan mereka yang memutuskan kapan siap menjelajah. Pernahkah Anda berpikir bahwa kucing sebenarnya sedang mengawasi setiap gerak-gerik Anda? Alasan ketujuh ini membuktikan bahwa kucing adalah makhluk pengamat yang luar biasa. Kolong kasur tidak hanya sekadar tempat bersembunyi, tetapi juga merupakan pos pemantauan strategis yang sangat sempurna. Dari celah sempit di bawah sana, kucing memiliki pandangan yang luas ke seluruh sudut kamar, tetapi mereka sendiri sama sekali tidak terlihat. Ini memberikan mereka keuntungan psikologis yang sangat besar. Mereka merasa memegang kendali atas situasi karena bisa mengumpulkan informasi tanpa risiko ketahuan. Mereka bisa melihat kemana babunya pergi, barang apa yang baru saja dijatuhkan, atau memastikan apakah mangkuk makanan sudah diisi penuh. Kucing adalah makhluk yang sangat penasaran, kepo, tapi sekaligus penuh kehati-hatian. Jadi, ketika mereka berbaring diam di bawah ranjang, otak mereka sebenarnya sedang bekerja keras memproses semua informasi visual dan audio dari lingkungan sekitarnya. Ya, Anda sedang diawasi oleh agen rahasia berbulu. Mari kita bahas dan hancurkan sebuah mitos besar di poin ke-8 ini. Banyak Paurens, pemula yang merasa sedih dan berpikir, "Duh, kucingku selalu sembunyi di bawah kasur. Jangan-jangan dia membenciku dan tidak mau berdekatan denganku." Hentikan pemikiran overthinking seperti itu sekarang juga. Ini adalah contoh nyata dari sifat manusia yang suka menyamakan perasaan hewan dengan perasaan manusia, atau disebut antropomorfisme. Kucing yang bersembunyi tidak sedang menunjukkan rasa benci, marah, atau protes kepada Anda. Mereka tidak sedang melakukan aksi mogok kerja atau mendiamkan Anda karena marah. Perilaku sembunyi ini murni didorong oleh insting alami, kebutuhan akan kenyamanan, keamanan, atau regulasi suhu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Hubungan kasih sayang antara Anda dan kucing Anda tidak diukur dari seberapa sering mereka terlihat di depan mata Anda setiap detik. Jadi, jangan tersinggung ya. Biarkan saja mereka menikmati waktu me time di bawah sana. Nanti kalau sudah jamnya makan juga pasti mereka akan keluar dan menggesekkan badannya ke kaki Anda. Tahukah Anda bahwa kualitas tidur kucing sangat bergantung pada lokasi yang mereka pilih? Ini membawa kita pada alasan ke-9. Kucing peliharaan rata-rata menghabiskan waktu 12 hingga 16 jam sehari untuk tidur. Namun, tidak semua tidur itu sama. Ada tidur siang ringan atau cat nap di mana mereka masih waspada terhadap lingkungan. Dan ada juga tidur nyenyak tahap dalam, deep sleep, yang sangat penting untuk perbaikan sel tubuh dan kesehatan otak. Untuk bisa mencapai fase tidur dalam ini, Anabul membutuhkan rasa aman yang mutlak dan kegelapan yang maksimal. Di bawah kasur, cahaya lampu kamar atau sinar matahari dari jendela tidak akan terlalu menyilaukan mata mereka. Selain itu, mereka tahu bahwa kemungkinan mereka terinjak atau tersandung oleh babu yang ceroboh sangatlah kecil jika berada di bawah sana. Kolong kasur menyediakan suasana tenang layaknya di dalam gua, sehingga mereka bisa mematikan sepenuhnya sistem kewaspadaan mereka dan tertidur dengan sangat pulas sampai mendengkur pelan. Jangan diganggu ya kalau mereka sedang dalam mode hibernasi mini ini. Alasan ke-10 ini khusus untuk Anda yang memiliki kucing senior alias kucing yang sudah berusia lanjut. Seiring bertambahnya usia, kebiasaan dan kebutuhan fisik kucing akan berubah secara signifikan. Kucing tua cenderung lebih mudah merasa kedinginan, pendengaran, dan penglihatan mereka mungkin menurun. Dan banyak dari mereka yang mulai mengalami masalah radang sendi atau osteoartritis. Meloncat ke atas lemari atau ke kasur yang tinggi bisa menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan bagi persendian mereka yang sudah renta. Oleh karena itu, area di bawah kasur yang posisinya rata di lantai menjadi pilihan yang sangat logis dan tidak membutuhkan usaha ekstra untuk dijangkau. Selain itu, kucing yang sudah tua
biasanya memiliki toleransi yang sangat rendah terhadap kebisingan dan keributan. Mereka hanya ingin menghabiskan masa pensiun mereka dengan damai tanpa gangguan dari anak kucing peliharaan baru atau suara bising televisi. Bawah ranjang memberikan ketenangan absolut yang sangat didambakan oleh si kakek atau nenek berbulu ini. Pernahkah kucing Anda menjatuhkan vas bunga kesayangan ibu Anda sampai pecah berkeping-keping, lalu tiba-tiba menghilang ke bawah kasur secepat kilat? Alasan ke-11 ini sering disalahartikan oleh kita manusia. Kita sering berpikir, wah, si pus ngumpet karena dia merasa bersalah sudah memecahkan barang. Fakta psikologinya adalah kucing tidak mengenal konsep rasa bersalah seperti manusia. Mereka tidak menyesali perbuatannya. Lalu kenapa mereka lari dan sembunyi? Jawabannya sederhana. Mereka bisa membaca bahasa tubuh, nada suara yang meninggi, dan energi negatif atau kemarahan yang Anda pancarkan. Saat Anda berteriak, "Ya ampun, pus!" sambil berkacak pinggang, kucing menangkap sinyal bahwa Anda sedang dalam mode berbahaya dan emosional. Sebagai hewan yang menghindari konfrontasi fisik jika memungkinkan, insting mereka berkata, "Wah, si babu lagi ngamuk. Lebih baik aku cari tempat aman sampai amarahnya reda." Jadi mereka sembunyi bukan karena menyesal, tapi murni untuk melindungi diri dari omelan atau reaksi negatif Anda. Cerdik juga ya mereka. Jika anabul peliharaan Anda adalah kucing betina yang belum disteril, alasan ke-12 ini wajib menjadi perhatian utama. Saat kucing betina sedang hamil dan mendekati masa persalinan, insting keibuan purba mereka akan mengambil alih sepenuhnya. Mereka akan mulai menunjukkan perilaku nesting atau mencari sarang. Sang induk sedang mencari tempat yang paling gelap, sepi, tertutup, dan terlindungi dari predator, termasuk hewan peliharaan lain atau manusia yang berlalu lalang, untuk melahirkan bayi-bayinya. Bagian paling sudut di bawah kolong tempat tidur yang sulit dijangkau oleh sapu, seringkali dianggap sebagai bangsal bersalin yang paling ideal di mata si kucing. Jika Anda mendapati kucing, hamil Anda mulai sering berdiam diri di bawah kasur sambil menggaruk-garuk selimut tua atau keset, bersiaplah. Kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan Anda akan disambut oleh suara ciutan anak-anak kucing baru. Sebaiknya segera siapkan kotak kardus bersih dengan alas handuk hangat di dekat area tersebut agar ia mau memindahkan sarangnya ke tempat yang lebih mudah Anda awasi. Alasan ke-13 ini sangat erat kaitannya dengan cara kucing berkomunikasi dan menandai wilayah mereka, yaitu melalui feromon. Kucing memiliki kelenjar aroma di beberapa bagian tubuhnya, seperti di pipi, dahi, dan telapak kaki. Ketika mereka sering berbaring, berguling-guling, atau menggosokkan wajah di kolong kasur Anda, mereka sebenarnya sedang meninggalkan jejak aroma feromon penenang mereka di tempat tersebut. Seiring berjalannya waktu, sudut di bawah kasur itu menjadi zona nyaman yang dipenuhi dengan aroma diri mereka sendiri. Bau ini bertindak seperti aromaterapi yang sangat menenangkan bagi anabul. Semakin sering mereka bersembunyi di sana, tempat itu akan semakin terasa seperti benteng perlindungan yang sangat personal dan eksklusif. Bagi hidung manusia kita, mungkin di bawah kasur itu baunya hanya seperti debu. Tapi bagi kucing, area tersebut memiliki papan nama tak kasat mata yang bertuliskan, "Ini adalah kerajaan milikku, tempat aku merasa paling aman di seluruh dunia." Itulah sebabnya mereka selalu kembali ke spot yang sama berulang kali. Bagi parents yang memiliki lebih dari satu kucing di rumah, multi-cat household, alasan ke-14 ini sangat penting untuk dipahami. Dinamika sosial antar kucing di dalam satu rumah bisa sangat rumit, mirip seperti sinetron. Seringkali ada hierarki yang terbentuk secara natural. Ada kucing yang dominan, bos, dan ada kucing yang penurut atau pemalu, underdog. Terkadang, tanpa kita sadari, terjadi passive bullying atau intimidasi diam-diam antar kucing.
Kucing yang dominan mungkin menatap tajam kucing penurut dan menghalanginya untuk mengakses kotak pasir atau mangkuk makanan. Ketika stres akibat persaingan wilayah ini terjadi, kucing yang menjadi korban intimidasi akan mencari area aman yang tidak diklaim oleh kucing dominan. Kolong kasur sering menjadi tempat pengungsian terakhir bagi mereka untuk menghindari tatapan mengancam atau serangan dari kucing lainnya. Jika satu kucing Anda terus-menerus bersembunyi, Anda harus waspada dan mengevaluasi kembali dinamika hubungan mereka. Mungkin perlu menambah jumlah mangkuk makan dan kotak pasir, litter box, di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke alasan ke-15 yang membahas kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh kita para babu. Apa yang tidak boleh Anda lakukan saat Anabul bersembunyi? Jangan pernah menarik paksa mereka keluar dari bawah kasur. Banyak pemilik kucing yang kehabisan kesabaran, lalu menggunakan sapu atau gagang pel untuk menyodok dan memaksa kucing keluar, atau meraih kaki mereka dan menariknya secara kasar. Ini adalah kesalahan psikologis yang sangat fatal. Tempat persembunyian adalah safe space atau ruang aman terakhir mereka. Jika Anda menginvasi ruang aman tersebut dengan kekerasan, Anda baru saja menghancurkan rasa percaya, trust, yang dimiliki kucing terhadap Anda. Tindakan memaksa ini akan memicu respons melawan atau lari, fight or flight. Kucing yang ketakutan bisa berubah menjadi agresif, mencakar, atau menggigit tangan Anda dengan keras karena merasa terancam. Alih-alih membuat mereka keluar, tindakan ini justru akan membuat trauma dan mereka akan mencari tempat persembunyian yang jauh lebih ekstrim dan sulit dijangkau di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara yang benar jika kita butuh majikan keluar dari bawah kasur? Alasan ke-16 ini adalah tentang taktik dan kesabaran tingkat dewa. Alih-alih menggunakan paksaan fisik, gunakanlah kekuatan bujukan, positive reinforcement. Senjata rahasia yang paling ampuh, apalagi kalau bukan suara keajaiban, membuka kaleng makanan basah, wet food, atau mengocok bungkus camilan favorit, creamy treats mereka. Suara grek atau bunyi gemerincing makanan biasanya cukup untuk membatalkan niat sembunyi Anabul yang paling keras kepala sekalipun. Jika mereka sedang ketakutan, duduklah di lantai agak jauh dari kasur. Panggil nama mereka dengan nada suara yang sangat lembut dan tenang. Jangan menatap mata mereka secara langsung, karena itu dianggap tantangan. Tapi kedipkan mata secara perlahan, slow blink, untuk menunjukkan bahwa Anda bersahabat. Letakkan pancingan mainan berbulu atau makanan di dekat pinggiran kasur. Biarkan mereka yang mengambil keputusan untuk melangkah keluar. Kebebasan memilih ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan rasa percaya diri kucing. Alasan ke-17. Jika Anda tidak ingin kucing Anda terus-terusan berdebu karena nongkrong di bawah kasur, Anda harus menciptakan alternatif tempat persembunyian yang jauh lebih menarik. Kucing butuh sembunyi, itu sudah insting mutlak. Jadi tugas kita adalah memfasilitasinya dengan elegan. Anda bisa membelikan tempat tidur model gua, cat cave, yang tertutup dan empuk, atau bangunlah cat tree yang tinggi karena kucing juga sangat suka mengamati dari atas, vertical territory. Tapi kita semua tahu rahasia umum kucing, benda termahal pun akan kalah dengan pesona kardus bekas. Ya, letakkan beberapa kardus bersih dengan ukuran yang pas di sudut kamar yang sepi. Tambahkan selimut bekas yang memiliki aroma Anda di dalamnya. Dengan memberikan opsi tempat bersembunyi alternatif yang legal dan aman, perlahan-lahan mereka akan memindahkan markasnya dari bawah ranjang berdebu ke tempat baru yang sudah Anda persiapkan. Ini adalah taktik win-win solution antara babu dan majikan. Alasan ke-18 ini adalah pengingat penting tentang kebersihan lingkungan rumah Anda. Karena kolong ranjang adalah lokasi nongkrong favorit si Anabul, Anda harus lebih ekstra memperhatikan apa saja yang ada di bawah sana.
Kucing memiliki kebiasaan menjilat bulunya, grooming, terus-menerus. Jika bagian bawah ranjang Anda dipenuhi oleh gulungan debu tebal, sarang laba-laba, atau remah-remah kotoran, debu tersebut akan menempel di bulunya dan ikut tertelan saat mereka mandi. Ini bisa menyebabkan masalah pernapasan, asma kucing, atau batuk bola bulu, hairball, yang sangat parah. Selain debu, waspadai juga barang-barang kecil yang tanpa sengaja masuk ke kolong kasur, seperti karet gelang, jarum, benang, atau potongan plastik kecil. Kucing yang sedang bosan di bawah sana mungkin iseng mengunyah dan menelan benda-benda berbahaya tersebut, yang bisa berujung pada operasi usus yang menguras kantong. Jadi, bersihkanlah kolong ranjang secara rutin demi keselamatan majikan kecil kita. Kita sudah di poin ke-19 dan ini adalah checklist untuk mengetahui kapan Anda benar-benar harus panik dan menelepon dokter hewan. Sembunyi itu wajar, tapi jika disertai dengan perubahan perilaku ekstrem, itu adalah alarm merah. Perhatikan kombinasi gejalanya. Apakah kucing bersembunyi lebih dari 24 jam berturut-turut tanpa keluar sama sekali? Apakah dia menolak makan dan minum walau sudah disodori makanan favorit? Apakah dia tidak menggunakan kotak pasirnya, litter box, seharian penuh? Ataukah Anda melihat cara bernapasnya menjadi sangat cepat, mendengus, atau terlihat lesu dan tidak merespons panggilan Anda dengan cara yang normal? Jika ada satu saja dari tanda-tanda ini yang menyertai kebiasaan sembunyinya, jangan tunggu sampai besok. Kucing sangat pintar menyembunyikan rasa sakit dari penyakit serius seperti masalah ginjal, penyumbatan saluran kemih, terutama pada kucing jantan, atau infeksi virus mematikan. Segera bawa pangeran atau putri bulu Anda ke klinik hewan terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Akhirnya di poin ke-20, kita harus belajar menerima dan merayakan sifat-sifat eksentrik alias kelakuan ajaib yang memang satu paket dengan Anabul ini. Memelihara kucing bukan berarti memiliki boneka pajangan yang akan selalu menurut dan duduk manis di pangkuan kita, kapanpun kita mau. Mereka adalah jiwa yang mandiri, makhluk yang misterius dengan aturan main mereka sendiri. Saat majikan Anda memutuskan bahwa hari ini jadwalnya adalah berdiam diri di bawah tempat tidur dan menatap kehampaan, terimalah itu sebagai bagian dari pesona unik mereka. Tugas kita sebagai parents yang bertanggung jawab bukan untuk mengubah insting alami mereka, melainkan memahami bahasa diam tersebut. Sediakan lingkungan yang aman, makanan yang bergizi, cinta yang tanpa pamrih, dan ruang gerak yang mereka butuhkan. Percayalah, saat mereka sudah merasa aman dan puas dengan waktu menyendirinya, mereka akan melompat kembali ke atas kasur, mendengkur keras seperti mesin traktor, dan membangunkan Anda jam 4 pagi karena minta sarapan. Itulah seninya memelihara kucing. Nah, sekarang Anda sudah tahu rahasia besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kecil yang berbulu itu saat mereka bersembunyi di bawah kasur. Mulai dari mengasah insting ninja, mencari pendingin ruangan alami, hingga butuh waktu untuk lari dari keributan, semuanya adalah perilaku normal dari seekor kucing. Tentu saja, kecuali jika ada tanda-tanda masalah medis yang mencurigakan. Meskipun kelakuan mereka seringkali bikin kita geleng-geleng kepala dan jantungan, jujur saja. Kita tetap saja bucin dan sangat menyayangi mereka, bukan? Itulah keajaiban menjadi seorang parent. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menyelamatkan kewarasan Anda, tolong berikan paw, jempol ke atas, like, pastikan sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan ilmu perkucingan lainnya, dan share video ini ke grup keluarga atau sesama babu kucing. Sebelum berpisah, saya punya satu pertanyaan terakhir untuk kalian. Apa hal paling aneh atau lucu yang pernah kalian temukan di kolong kasur hasil curian Anabul kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam meu.